Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Para jamaah pengajian kuliah subuh Masjid Pondok Babelan yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberi kesehatan jasmani, kesehatan rohani, sehingga kita sampai saat ini masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, melaksanakan sholat yang wajib 5 waktu, juga mengerjakan amalan-amalan sunnah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah kita ucapkan rasa syukur kita ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya itu. Di antara makhluknya itu ada yang unggul, ada yang biasa, sedang-sedang saja, dan juga ada tingkatan-tingkatan yang lebih rendah dari itu. Saya beri contoh manusia yang unggul di dunia ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan unggul? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi, Rasul, utusan Allah, pilihan Allah. Kemudian rumah juga ada yang unggul. Di antara sekian rumah yang ada di seluruh dunia, yang unggul adalah Baitullah, Baitullah Ka'bah yang ada di Makkah.
disebut Baitullah karena Ka'bah itu merupakan tempat ibadah yang pertama kali didirikan atas perintah Allah. Maka disebut Baitullah dan menjadi kiblat dalam sholat bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia. Sehingga kalau ada orang sholat di Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah, di dalam Ka'bah, itu pahalanya 1 rakaat sholat di sana sama dengan 100.000 rakaat dibanding di tempat-tempat lain, karena memang tempatnya sangat istimewa. Kemudian buah, Allah menciptakan bermacam-macam buah-buahan yang ada di dunia ini. Apa buah yang unggul? Ternyata buah yang unggul di situ adalah kurma. Apa? Kurma. Maka Nabi Muhammad SAW, beliau kalau berbuka pertama kali yang beliau makan kurma. Kalau tidak ada kurma baru air. Apa? Air. Kenapa kurma disebut sebagai buah yang unggul? Karena di dalam kurma itu, buah kurma itu kandungan nutrisinya sangat tinggi. Sangat tinggi. Kandungan nutrisinya sangat tinggi. Kemudian air. Allah menciptakan air. Di antara air-air yang ada di dunia, air yang paling bagus, paling unggul adalah air Zam-Zam. Apa? Zam-Zam. Ya. Maka air Zam-Zam itu kalau kamu beli yang ada di Indonesia ini yang sudah diimpor dari Arab Saudi sana, 1 galon itu harganya bisa sampai 500.000. Berapa? 500.000. Kenapa dikatakan unggul Zam-Zam itu? Bahkan bisa untuk obat. Apa? Obat. Karena kandungan mineral yang ada di dalam air Zam-Zam itu juga sangat tinggi dibanding dengan air-air yang lain. Nah, inilah ciptaan-ciptaan Allah itu ada yang unggul, ada yang biasa, ada yang sedang-sedang saja. Kemudian hari yang unggul dan istimewa adalah Yaumul Jumu'ati. Apa? Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Kemudian bulan yang paling unggul di antara bulan-bulan yang lain itu adalah bulan Ramadan. Apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan dikatakan sebagai Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan. Kalau Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulunya
hari. Nah, maka pagi ini kita akan belajar apa keunggulan bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang unggul, bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini: "U'tiyat ummati khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mengatakan, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadana khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Telah diberikan kepada umatku di bulan Ramadan 5 hal, 5 perkara, yang 5 perkara itu belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada 5 keunggulannya. Wa amma wahidatun. Yang pertama, fa innahu idza kana fi awwali lailatin min syahri Ramadana yanzurullahu ilaihim wa man nazarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Maksudnya gini, yang pertama, di awal bulan Ramadan, malam 1 Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang di awal Ramadan, malam pertama bulan Ramadan itu dia mendapat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan diazab selama-lamanya. Ini jamaah sekalian, soimin, soimat, rahimahumullah. Allah memandang kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam malam pertama bulan Ramadan. Siapa saja di antara umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kok mendapatkan pandangan itu dari Allah, dia tidak diazab selama-lamanya. Pandangan Allah di sini maksudnya adalah pandangan rahmat, pandangan inayah, pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang yang mendapat pandangan Allah di malam pertama tidak akan diazab selamanya? Karena orang yang mendapat pandangan Allah di malam pertama bulan Ramadan itu
jaminannya dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi begini ya anak-anak sekalian, hadirin soimin soimat, orang yang dapat pandangan Allah di malam pertama itu dia beruntung, sehingga setelah mendapatkan pandangan Allah di malam pertama itu, dia puasanya dilaksanakan betul-betul dengan imanan wa ihtisaban, berdasarkan iman mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia puasanya tidak berkeluh kesah, tidak berkeluh kesah. Kalau bahasa Jawanya itu gersulo, apa? Gersulo, ngarasula misalnya. Tapi yang nggak dapat pandangan dari Allah, puasanya kelihatan sekali lemes, ngantuk, aras-arasan, malas-malasan. Itu tandanya nggak dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sholat isya berjamaah semangat, ketika sholat tarwih tidak sambil melek, merem, lihat, liut, ngantuk. Itu begitu. Nggak ngantuk, tidak aras-arasan. Orang yang dapat pandangan rahmat inayah dari Allah, dia sholatnya tidak seperti sholatnya orang munafik. Orang munafik itu kalau diperintah untuk sholat kusala, apa? Kusala, males-malesan, malas-malasan. Itu orang munafik. Kemudian yang kedua, wa amma tsaniyatu fa inna khulufa afwahihim hina tumsuna atyabu indallahi min rihil miski. Dengarkan ini biar tidak salah paham, jangan ngobrol sendiri. Kalau ngobrol sendiri lebih baik tidak usah datang ke masjid. Fa inna khulufa afwahihim, sesungguhnya bau mulutnya orang berpuasa, hina tumsuna, ketika masuk waktu sore, atyabu indallahi, lebih baik di sisi Allah min rihil miski, dari harumnya minyak kasturi. Kalau sekarang minyak kasturi, kalau kita di sini ya parfum yang paling mahal di dunia. Tapi apa maksudnya para santri?
Ya, orang yang berpuasa saya kasih tahu, seharian dia tidak makan, tidak minum. Tidak ada sesuatu pun yang masuk ke dalam lambung. Ini kesehatan. Ketika proses pencernaan terjadi, ada gas-gas yang keluar dari lambung itu melalui mulut. Maka ketika sore hari bau mulut orang puasa itu ya bacin, bacin, tidak enak. Tapi orang yang rela seperti itu, dia berpuasa, mungkin menahan bau mulutnya sendiri yang tidak enak, diniati karena lillahi ta'ala, dia akan mendapatkan balasan dari